Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak SMP Negeri 15, kelas 9 dan kelas 7 serta anak-anak SMP Negeri 70. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, Bapak ingin menyampaikan informasi, mendiskusikan dengan kalian berkaitan dengan perencanaan karir yang dihubungkan dengan jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Kalian bisa lihat ya, di sini Bapak sudah menampilkan PowerPoint-nya. Kita akan lihat bahwa jenjang pendidikan itu kita kenal dimulai dari jenjang pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian setelah mengikuti di jenjang pendidikan anak usia dini itu masuk pada jenjang sekolah dasar. Nah, masuk sekolah dasar itu sendiri. Nah, ini sebelumnya kalau PAUD ya, PAUD itu macam-macam programnya. Di antaranya ada TK, taman kanak-kanak, ada kelompok bermain, ada tempat penitipan anak, ada satuan PAUD sejenis, ada PAUD berbasis keluarga, atau misalkan banyak sekali ya TPA mungkin ya, atau dan lain sebagainya itu. Nah, setelah anak itu masuk ya, mengikuti PAUD, jenjang PAUD itu masuk ke sekolah dasar. Sekolah dasar itu macam-macam juga gitu. Ada yang sekolah dasar Islam terpadu, ada elementary school, ada sekolah alam, ada madrasah ibtidaiyah, ada homeschooling, ada PKBM kejar paket A, ada SDLB, sekolah dasar luar biasa. Semua itu masuk pada jenjang sekolah dasar. Itu seperti itu ya. Jadi macam-macam, tapi intinya, dan kalau di Indonesia itu jenjang pendidikan sekolah dasar itu kurang lebih ada 5 sampai 6 tahun ya, jenjang pendidikannya seperti itu. Nah, kemudian setelah masuk atau selesai di jenjang pendidikan sekolah dasar, itu masuk pada jenjang sekolah menengah pertama. Itu ada yang reguler, yang umum seperti kita ya di SMP Negeri 15 atau SMP Negeri 70. Dan juga teman-teman kita yang di Madrasah Sanawiyah ya, artinya muatan keagamannya lebih besar. Kemudian ada juga yang mengikuti PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau kejar kelompok belajar paket B, itu ada gitu ya. Nah, biasanya kalau kalau PKBM atau kejar itu masuknya ke pendidikan non formal. Tetapi apakah diakui? Diakui ya. Sekarang ini kalau misalkan banyak sekali ya artis-artis juga yang ternyata dia masuknya itu ke homeschooling. Nah, homeschooling itu pada saat ujian itu nanti masuknya ke kelompok belajar ya paket B, itu seperti itu. Seperti apa sih Pak yang saya tuh masuknya ke formal, saya itu masuknya yang non formal. Sekarang gini aja deh, kalau misalkan kita bisa mengikuti aturan sekolah, kemudian kita disiplin, artinya sesuai dengan pakem gitu ya. Jadi kalau misalkan hari Senin belajar kemudian juga harus bangun jam 7 dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga terkondisikan kaku ya, formal, namanya juga formal. Itu maksudnya ke formal, yaitu kayak SMP negeri atau swasta dan sebagainya, atau madrasah sanawiyah itu juga formal. Tapi kalau misalkan Pak, kayaknya saya tuh nggak bisa belajar itu 1 minggu 5 hari. Kemudian saya nggak suka ada di kelas. Kemudian saya juga pengennya mengeksplor kemampuan saya Pak, dibandingkan misalkan yang lain gitu ya, belajar yang lain. Ya berarti kalian
cocok di sekolah formal. Cocoknya di mana Pak? Berarti saya cocoknya di sekolah non formal gitu. Apa gengsi ke sekolah non formal? Sekarang itu mestinya bukan gengsian ya, tetapi justru harus sesuai dengan kriteria passion kalian gitu ya. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian melaksanakan jenjang SMP, masuk ke SMA. Di SMA itu ada 2 ya. Jadi maksudnya di jenjang sekolah menengah lanjutan atas itu ada 2, ada yang ke SMA, ada yang ke SMK. Perbedaannya kalau tujuan pendidikannya, kalau SMA itu sebetulnya difokuskan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara kalau SMK itu ditujukan bagi mereka yang ingin langsung terjun ke dunia kerja. Dari segi biaya relatif ya sama aja ya namanya juga. Tapi kalau SMK biasanya karena ada praktek itu agak mahal. Kalau jurusan di SMA itu hanya sedikit, ada 3, IPA, IPS, bahasa. Kalau SMK banyak sekali. Dimulai dari berkaitan dengan manajemen bisnis, akuntansi, rekayasa perangkat lunak, tata boga, pariwisata, kemudian juga desain grafis, gambar, kemudian kriya ya, kemudian juga penerbangan, apalagi ya, perfilman, produksi, kemudian analis kimia gitu. Itu banyak sekali gitu ya. Seni juga masuk ya. Kemudian tadi banyak sekali kalau SMK, dan biasanya itu sesuai dengan dunia industri. Di industri kebutuhannya apa, maka di SMK biasanya ada. Kalau peluang di masa depannya sebetulnya dua-duanya punya peluang yang sama ya. Lama pendidikan kalau di SMA itu 3 tahun, kalau di SMK ada yang 4 tahun. Tempat belajarnya kalau SMA kebanyakan di sekolah ya, di ruangan lah. Kalau SMK karena memang ada praktek biasanya terjun di lapangan. Di dunia industri ya, dunia kerjanya kalau SMA itu ya perlu dilengkapi harus kuliah. Kalau SMK sudah dilengkapi dengan skill. Mata pelajarannya kalau di SMA masih bersifat umum, kalau di SMK udah lebih spesifik. Makanya akan mungkin lebih banyak ya. Dan biasanya juga belajarnya lebih lama. Seperti itu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, setelah kita mengetahui Pak saya mau ke SMA, ke SMK. Nah, ini semuanya dalam rangkaian apa? Rangkaian eksplorasi perencanaan karir kita. Itu namanya perencanaan karir. Jadi yang disebut dengan perencanaan karir itu merencanakan ya kehidupan kita 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Itu harus direncanakan ya. Direncanakan dari mulai apa? Kalau SD itu namanya eksplorasi informasi karir, jadi dikenalkan, oh ini pilot, ini profesinya apa, penulis, ini profesinya YouTuber, akuntan, diplomat dan lain sebagainya. Ya, harusnya di SD ya. Dan bisalah lebih diperdalam itu juga di SMP. Jadi jangan cuma tahu yang namanya pekerjaan itu cuma dokter, polisi, apalagi guru gitu kan. Banyak kok profesi-profesi itu. Diplomat, akuntan, pengacara ya atau konsultan hukum. Kemudian desain grafis, desainer, kemudian banyak sekali gitu ya. Yang penting bagi kita bukan kayaknya Pak dokter itu lebih bagus deh Pak, enggak. Yang paling terpenting itu kita minat dan bakatnya itu ada di mana gitu. Ya kalau misalkan kan banyak ya orang yang jadi dokter juga pada akhirnya dia tidak praktik kedokteran, malah dia berbisnis, kuliner lah apa gitu ya, karena memang jiwanya bukan di jiwa kedokteran tapi jiwanya mungkin di bisnis atau kuliner.
Nah, jangan sampai seperti itu. Ada orang yang punya apa, gagal gagal apa? Gagal merencanakan itu namanya ya. Kenapa? Karena dia tidak merencanakan. Tidak merencanakan dengan matang gitu. Kalau misalkan kelas 9 nih, mau masuk kemana ya? SMA, SMK. Aduh Bapak, saya galau Pak. Aduh bingung Pak. Katanya ini bagus, ini gimana Pak? Kayaknya sekarang mah pengen jadi YouTuber Pak. Soalnya dapat uangnya gampang Pak. Atau pengen jadi gamers ya, yang kayaknya tuh main games dan sebagainya gitu kan, atau seperti apa. Harus dilihat dulu, mengeksplor terlebih dahulu ya, bakat dan minat kalian itu di mana gitu ya. Nah, Pak, apa sih bedanya minat sama bakat, Pak? Kalau minat itu kan ketertarikan, keinginan. Bisa jadi minat itu dipengaruhi oleh lingkungan kalian. Bisa jadi minat itu dipengaruhi oleh informasi yang kalian dapatkan. Bisa jadi minat itu dipengaruhi oleh orang terdekat kalian, orang yang mempengaruhi hidup kalian. Jadi kalau kalian dekat nih sama orang tua, sama ayahnya itu guru. Saya pengen jadi guru. Kenapa? Karena saya ngelihat ayah saya bla 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 bla. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi minat itu ditentukan oleh lingkungan biasanya ya. Jadi ketertarikan, kecenderungan, pengennya gitu ya, seperti itu. Sementara kalau bakat itu adalah kemampuan dalam diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala potensi yang ada dalam diri kita. Jadi pada saat kita lahir itu kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bakat yang berbeda-beda gitu kan. Nggak semuanya bakatnya sama. Jadi pemain sepak bola, jadi musisi, jadi dokter, kan beda-beda ya. Nah, itu yang harus kita ketahui, yang harus kita explore. Apakah kita sudah mampu untuk mengetahui bakat saya itu apa? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak, ciri-ciri bakat itu apa gitu? Sehingga saya tuh tahu kalau bakat saya itu A. Yang pertama, bakat itu bisa terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu hasil belajar atau dalam praktek kehidupan sehari-harinya. Contoh, saya bakat dalam bermain sepak bola. Kenapa? Usia 4 tahun aja saya sudah bisa bermain bola, Pak. Ya. Jadi dibandingkan dengan anak seusianya, itu kemampuan kita itu menonjol. Nah, itu namanya bakat. Jadi kalau misalkan ada yang anak kelas 7 nih, ternyata dia itu menggambarnya luar biasa. Dan anak kelas 7 mah biasanya pada umumnya itu enggak seperti itu. Biasa we menggambar, tapi ini mah luar biasa, detail kayak anak kuliahan. Nah, itu namanya bakat. Ya, itu namanya bakat. Jadi bakat itu bisa terlihat karena ada kemampuan di atas rata-rata kita. Yang kita rasa itu, kita mantapnya itu di situ. Itu namanya bakat. Itu ya. Kemampuan, misalkan kita bakatnya bernyanyi, bukan bisa bernyanyi ya, tapi bakat kita bernyanyi gitu. Contohnya apa? Misalkan contohnya, saya Pak waktu SD aja kejuaraan luar biasa. Jadi kalau bakat itu kalau diasah itu biasanya lebih cepat, belajarnya lebih cepat, kemampuannya di atas rata-rata. Itu namanya bakat. Pak, apakah bakat itu harus yang berkaitan dengan mata pelajaran aja? Enggak. Contoh, kenapa ya Pak ya, kalau saya melihat pengemis itu iba banget, kasihan banget, pengen menolong banget, nggak tegaan. Nah, itu namanya bakat ya. Jadi bakat empatinya tinggi gitu ya. Bakat empatinya. Pak, kenapa ya Pak kalau saya berbicara kuat 3 jam Pak? Itu bakat. Dan kalau seusia kalian setengah jam aja kan capek. Nah, ini nggak capek, bakat berarti. Apalagi ya Pak? Pak, kenapa ya Pak kalau saya itu lari itu luar biasa Pak? Seneng aja lari. Jadi kalau lomba lari itu saya tuh cepet. Itu namanya bakat, bisa jadi ya. Jadi kalian bisa mengetahui bakat kalian itu, coba explore, inget-inget
lagi kira-kira yang kemampuannya di atas rata-rata kalian, baik itu yang bersifat sifat, karakter, atau kemampuan, ability, ya. Nah itu. Nah kemudian contoh misalkan nih, kalau yang berbakat, misalkan saya ini Pak berbakat tidak suka tegaan, sukanya menolong. Dalam pelajaran saya bakatnya itu atau tingginya itu misalkan di bidang matematika, biologi, bahasa Inggris. Kemudian saya teliti. Kira-kira cocoknya di mana Pak ya, jenjang pekerjaan saya? Kedokteran cocok nggak Pak? Cocok. Sudah dia bakatnya, empatinya bagus, pengen menolong, ditunjang dengan kemampuan, hasil belajarnya juga bagus. Nah itu ya. Sementara kalau minat itu adalah kecenderungan, keinginan, ketertarikan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa jadi waktu TK kita pengen jadi dokter, SD pengen jadi pemain bola, SMP YouTuber, SMA desain grafis, udah SMA kemana beda lagi, bisa jadi gitu ya. Tetapi yang paling terpenting adalah kita itu bisa mengetahui diri kita, ya. Jadi nyambung antara tadi Bapak sudah menjelaskan tentang jenjang pekerjaan, jenjang pendidikan, ya, atau jalur pendidikannya itu ada 3 ya, jalur pendidikan formal, non formal, dengan informal. Sesuai dengan passion kalian seperti apa. Kalau orangnya pengen bebas ya dan sebagainya, nggak suka keteraturan, lebih baik di non formal. Jadi kalau misalkan nih ada anak-anak kelas 7 atau kelas 8 hese, susah ngikutin pembelajaran yang ada di sekolah formal, bisa jadi kalian itu nggak cocok di sekolah formal. Cocoknya misalkan di sekolah atau cocoknya di pendidikan non formal itu. Itu ya yang Bapak sampaikan materinya pada hari ini. Nah, sebagai bukti kita atau kalian mendengarkan apa yang sudah Bapak sampaikan, kalian buat judulnya adalah eksplorasi diri. Ditulis aja ya, eksplorasi diri. Bikin perencanaan karir 10 tahun dari sekarang. Dimulai dari minat kalian apa? Minat kalian itu di bidang apa? Ngapain aja minatnya? Senengnya gitu ya. Kalau agak susah misalkan minatnya apa ya Pak? Senengnya kalian itu di bidang apa? Ngapain aja? Kalau kayak gimana senengnya? Tulis. Bakat kalian itu apa aja? Yang tadi Bapak sudah sebutin, misalkan saya itu kayaknya peduli, kerjasamanya bagus, loyal terhadap temennya dan sebagainya. Kalau mata pelajaran misalkan bakatnya saya di olahraga gitu kan, atau di PKN, di apa, tuliskan. Semakin banyak kalian mengeksplor diri kalian berkaitan dengan kemampuan kalian, ya, bakat kalian itu akan bagus nanti. Setelah ditulis minat kaliannya apa saja, keinginan kalian, ketertarikan kalian apa aja, bakat kalian juga apa aja, buat perencanaan karirnya. Kalau kalian kelas 7, dimulai dari kelas 7 nih. Oh, kelas 7 mau ngapain kira-kira? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, misalkan memantapkan Pak untuk belajar mata pelajaran apa aja misalkan. Atau saya ingin mencari-cari informasi tentang apa, atau saya ingin memperdalam tentang apa, itu terserah. Kalau kelas 9 saya ingin menentukan apa Pak, misalkan ke SMA, ke SMK, SMA jurusan apa, SMK jurusan apa gitu ya, dan lain sebagainya. Dilihat sampai kalian 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau misalkan sekarang SMP, berarti udah melewati SMP, kemudian jenjang SLTA-nya ya, apakah SMA, SMK seperti apa, kalau kuliah seperti apa, kalau kerja seperti apa. Nah itu harus coba dibuat ya, dirangkai oleh kalian perencanaan karir kalian itu seperti apa. Ya, bisa dipahami ya. Kalian tulis judulnya eksplorasi diri. Minat kalian apa, bakat kalian apa, dan buatlah perencanaan karir sampai 10 tahun yang akan datang.
dilihat berdasarkan minat dan bakatnya. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tentu Bapak harapkan mudah-mudahan kalian memahami apa yang Bapak sampaikan sebagai penguat bahwa setiap orang punya cita-cita, setiap orang punya kelebihan, setiap orang berhak untuk sukses dan berhasil di bidangnya masing-masing sesuai dengan passion, bakat yang Tuhan anugerahkan kepada diri kita. Itu saja. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.